Monumen Gerbong Maut di Bondowoso dibangun untuk memperingati sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur, tentang kekejaman Belanda yang datang kembali setelah Indonesia merdeka, atau yang kita tahu dengan nama peristiwa agresi militer Belanda 1 dan 2. Sedikit saya ingatkan kembali tentang agresi militer Belanda. Peristiwa itu dimulai ketika Belanda kembali datang ke Indonesia pada tahun 1947. Hal ini jelas melanggar isi kesepakatan dalam perundingan Linggarjati atas Indonesia dan Belanda, yang isinya berupa gencatan senjata kedua belah pihak. Belanda harus mengakui secara de facto tentang kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Namun, faktor lain menegaskan tentang keteguhan Belanda atas pidato penguasa monarki kerajaan Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina di tahun 1942, yang berisi bahwa suatu saat akan dibuat sebuah persemakmuran atau membuat sebuah negara yang dipimpin untuk kemakmuran bersama antara kerajaan Belanda dan Hindia Belanda atau Indonesia, tentunya di bawah naungan kerajaan Belanda. Dan hal ini digadang-gadang menjadi penyebab terjadinya agresi militer Belanda. Dari sumber lain pula diterangkan bahwa ada 3 faktor yang menjadi tujuan agresi militer Belanda. Tak lain tak bukan adalah faktor politik, ekonomi, juga militer. Faktor politik sudah jelas, Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Maka Belanda mungkin akan merebut kembali kekuasaannya dan menghapuskan Nusantara dari peta. Faktor ekonomi pun sama, Belanda ingin merebut kembali daerah-daerah penghasil pangan ekspor, pertambangan, dan lainnya. Nah, pada faktor militer, Belanda tentu ingin menghapus keberadaan Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada peristiwa Gerbong Maut ini, di akhir tahun 1947, Belanda yang dibonceng kerajaan Inggris masuk dan menduduki tempat-tempat vital, salah satunya menduduki stasiun kereta api. Upaya-upaya pun dilakukan untuk menghalau kedaulatan Indonesia. Pihak Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada Tentara Republik Indonesia atau TRI dan orang-orang yang disurigai sebagai anggota TRI. Peristiwa ini dilakukan di beberapa kota di Indonesia termasuk di Bondowoso, Jawa Timur. Para tawanan dimasukkan ke dalam sel, dikumpulkan dan diinterogasi oleh Belanda. Alih-alih kelebihan tawanan di Bondowoso, pihak Belanda mempunyai inisiatif untuk memindahkan tawanan ke penjara yang lebih besar di Surabaya. Persiapan pun dilakukan untuk membawa para tahanan ke Surabaya. Minggu 23 November 1947, ada 100 tawanan yang sudah dibagi masuk ke dalam 3 gerbong barang. Akan segera diberangkatkan dari Bondowoso menuju stasiun Wonokromo, Surabaya. Ya, gerbong barang. Gerbong kereta tanpa ventilasi. Tepat jam 7 pagi usai gerbong maut itu tertutup rapat, kereta diberangkatkan. Gerbong pertama diisi sebanyak 38 orang, gerbong kedua diisi sebanyak 29 orang, dan gerbong ketiga diisi sebanyak 33 orang. Gerbong besi tanpa ventilasi itu tutup rapat, bahkan lubang-lubang kecil di sela-sela itu pun disumpal oleh tentara Belanda agar tawanan tidak bisa melihat sisi luar. Pengap dan panas pasti dialami oleh para tawanan. Mereka pula sebelumnya tidak diberi makan dan minum, seolah melengkapi kesengsaraan para tawanan saat itu. Pada pukul 8, kereta berhenti di stasiun Kalisat, Jember untuk menunggu rangkaian gerbong lain yang akan digandeng menuju Surabaya. Semakin siang udara semakin panas, menjadikan sebagian dari kami panik dan menggedor-gedor badan kereta agar gerbong dibuka, ujar Slamet Karsono. Dikutip dari sebuah buku bertajuk Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan Jilid 4. Namun, para serdadu pengawal gerbong dari Belanda itu pun tidak menghiraukannya. Di tengah suasana sangat panas, gelap dan pengap,
Karsono masih sempat menyaksikan sosok-sosok tubuh bertelanjang bulat saling berebut lubang udara sebesar ujung paku di dinding gerbong. Seorang gerilyawan tua asal Maesan bernama Asbun tidak berdaya di tengah-tengah himpitan orang-orang kalap itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, berilah aku kekuatan ya Allah, panas, air, lintihnya. Karsono tak bisa berbuat apa-apa, jangankan menolong Asbun. Dia sendiri sangat tersiksa oleh situasi gerbong yang seolah neraka. Penderitaan para tawanan agak berkurang saat kereta api mulai berangkat lagi dari stasiun Jember setelah 2 jam berhenti. Hujan turun rintik-rintik, otomatis suhu panas di dalam gerbong berangsur turun. Sementara itu para tawanan yang masih mampu bergerak merayap bak binatang belaka. Coba menjilati titik-titik air hujan yang melengkapi dinding gerbong. Gerbong lain, ketiga, Sujono merasakan kondisi yang sama seperti yang dialami Karsono. Kurangan cairan dan energi yang banyak kuras karena kerja keras membuat lubang udara dengan sepasang sendok dan garpu, menjadikan mereka kehausan. Mereka juga pernah mencoba menggedor-gedor bagian gerbong yang ditempati para pengawal untuk memohon air minum. Namun jawaban menyakitkan justru mereka dapatkan. Hei anjing, di sini tidak ada air. Yang ada hanya peluru. Di Surabaya nanti kamu bisa minum sepuas-puasnya. Sutejo beserta kawan-kawannya bisa bertahan berkat satu buah mangga yang kebetulan dibawa salah satu tawanan. Ciploknya kemudian dicilati sepanjang perjalanan sekadar untuk membasahi tenggorokan. Setelah 13 jam berjuang dengan maut, suasana bak neraka mulai berakhir menjelang pukul 8 malam. Saat kereta api tiba di tujuan, stasiun Wonokomo, Surabaya. Setelah peluit tanda berhenti berbunyi, para serdadu pengawal berloncatan lalu membuka pintu gerbong-gerbong dan menghardik para tawanan untuk cepat segera keluar satu persatu. Ayo cepat keluar, teriak seorang serdadu seraya mengokang senjatanya. Namun tak ada suara sama sekali, suasana hening. Awalnya para pengawal marah dan terus berteriak-teriak. Namun setelah semua pintu gerbong dibuka lebar, terkejutlah mereka. Di hadapan mata mereka nampak tumpukan dan serakan manusia. Ada yang dalam posisi berpelukan, terlentang, dan tertelungkup. Di sisi lain, sejumlah tawanan mati dalam kondisi terbelalak matanya. Sementara tawanan lain tewas dengan seluruh tubuh penuh goresan kuku. Gerbong pertama yang berisi 38 orang tidak ada yang selamat. Gerbong kedua menyisakan 27 orang dari 29 terisi. Dan gerbong ketiga semuanya selamat. Walaupun dari beberapa korban selamat tidak semua dengan kondisi yang baik. Setelah selesai penyelidikan, jumlah akhir korban mencapai 46 tewas. Dan sejak saat itu, peristiwa tersebut mendapat julukan Gerbong Maut. Dan dibangunlah sebuah monumen peringatan di alun-alun kota Bondowoso dengan nama Monumen Gerbong Maut. Al-Fatihah untuk semua pejuang yang gugur di gerbong maut tersebut.